Nah, bagaimana membangun digital forensik lab? Nah, ideally kalau misalnya ada kampus Pak Ono ini mau menjadi sebuah lab digital forensik. Nah, bagaimana prosedurnya? Ada beberapa apa namanya dokumen-dokumen yang bisa kita jadikan acuan referensi ya. Ada beberapa, yang pertama bisa menggunakan versinya si apa namanya Interpol yang ada di sini yang saya pakai, bisa menggunakan CPO ya. APO ya, Good Practice Guide for Digital Evidence Association of Chief Police Officer ya. Kemudian bisa juga menggunakan dari SWGDE ya, Scientific Working Group on Evidence ya. Nah, biasanya ISO itu mengacu hal-hal ini juga sebenarnya gitu ya. Jadi kalau saya sih menggunakan yang open public-nya, open source-nya ya, open source-nya, open standar-nya ya. Kalau ISO itu harus berbayar, kita harus beli nanti dokumennya. Kemudian nanti meskipun sudah tadi disampaikan Pak Ono gitu ya, ada template-nya gitu ya. Tetapi itu tidak wajib ya, kita bisa menggunakan yang Scientific Working Group Digital Evidence ini sebenarnya ya, untuk membuat sebuah lab yang dia akui atau jadi standar nantinya ya. Kemudian ini mungkin bisa saya skip. Nah, ini mungkin strukturnya nanti. Ini kebetulan di lab kita ada ya. Kemudian organization chart-nya bisa yang sederhana, bisa yang lainnya. Nah, mungkin yang paling penting mungkin yang teman-teman mungkin harus paham bahwa digital forensik itu harus punya tools nantinya, harus punya software, harus punya alat juga yang digunakan untuk memastikan ya apa namanya proses terhadap barang bukti ini aman, gitu ya, aman, secure, tidak ada apa namanya tidak merusak barang bukti dan seterusnya ya. Nah, ada beberapa tools yang biasa digunakan untuk melakukan forensic imaging nanti. Jadi barang bukti asli atau master, ya, katakanlah hard disk dari sebuah komputer atau flash disk atau handphone segala macam, itu harus kita lakukan imaging tools ya. Imaging tools kita lakukan imaging dengan tools, ini contohnya yang sederhana saja yang biasa saya gunakan itu FTK Imager atau menggunakan DCFL-DD ya, DD yang sudah dimodifikasi khusus untuk forensik gitu ya, menggunakan command line ya. Saya beberapa kali menggunakan itu saja, saya nggak perlu menggunakan tool yang sangat mahal gitu ya, kecuali mungkin untuk mobile ya, kalau mobile ini mungkin butuh perlakuan khusus nantinya. Kemudian bisa juga menggunakan Encase Forensic Imager, dan ini semua free. Ini gratis ya, semua tools yang saya sebut di sini itu gratis yang ada di imaging toolnya tadi. Kemudian yang untuk mengamankan barang bukti supaya tidak mungkin Anda bisa merusak barang bukti, memastikan bahwa barang bukti itu harus tetap kondisinya, ya, itu kita bisa menggunakan namanya write blocker. Ya, write blocker ini ada yang berbasis hardware base ya, seperti yang ada di depan saya ini, nanti saya tunjukkan. Kemudian ada juga yang software base. Nah, kalau software base ini harus hati-hati, kadang-kadang dia nggak jalan, kadang-kadang dia jalan gitu ya, makanya harus diuji dulu sebelum digunakan. Nah, untuk mencegah kesalahan dalam memanfaatkan software base, lebih bagus kalau saya recommended menggunakan hardware base. Jadi kita tinggal secara prosedur, standarnya sudah seperti itu gitu ya, pasti nggak akan ada data yang berubah dalam media-media storage yang akan kita periksa, katakanlah. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Nah, misalnya tableau ya, tableau sama seperti yang ada di depan saya ini. Ada banyak di sini ya. Nah, forensik USB base, nah itu fungsinya adalah untuk memforensik USB apa, berupa dongle lah ya, USB misalnya ini. Jadi tinggal colokkan aja nanti di sini gitu ya. Kemudian dipastikan nggak ada data yang berubah di sini gitu ya. Ketika kita masukkan, kita analisis, bisa kita analisis langsung sebenarnya, tetapi itu secara prosedur menyalahi aturan. Ya. Intinya kita menggunakan ini ketika melakukan forensic imaging aja. Jadi memastikan bahwa data yang ada di barang bukti katakanlah itu tidak akan berubah. Satu bit pun gitu ya. Ketika satu bit pun berubah, dimungkinkan nanti bisa dianggap tidak valid nantinya ya. Karena mungkin ada perubahan tertentu pada waktu tertentu dan seterusnya. Dan itu ketika diketahui oleh digital forensik lain, nanti bisa dibantah ini hasil forensik kita. Ya, itu makanya harus sangat hati-hati memperlakukan barang bukti. Katakanlah barang buktinya berupa flash disk atau rekaman CCTV yang sudah dimasukkan ke flash disk, ataupun langsung dari hard disk atau DVR gitu ya. Nah ini contohnya untuk forensik USB. USB itu macam-macam, bisa hard disk ya, bisa juga flash disk gitu ya, atau semua yang bisa digunakan ke USB nanti. Oke, kemudian tool lain yang untuk IDE atau SATA. Nah, ini juga ada yang dari apa namanya, yang dari Tableau juga ya, Tableau. Ya. Jadi di sini ada konektornya ya, konektor untuk SATA-nya ya, konektor untuk SATA, ada konektor untuk IDE juga ya, untuk SATA-nya di sini, untuk IDE-nya di sini. Jadi ada powernya langsung disiapkan, jadi harusnya tinggal tempel aja gitu ya, tempelkan seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan forensik imaging tanpa khawatir
ya data-data yang ada di hard disk yang akan kita clone itu akan berubah atau terinfeksi oleh katakanlah software kita, kena malware segala macam, itu nggak akan masalah. Ya, kenapa? Karena hanya read only saja ini, gitu ya. Nah, ini memproteksi kita untuk melakukan forensic imaging nanti atau melakukan image bitstream copy istilahnya ya. Nah, kemudian ada alat lain mungkin yang lebih canggih ya, ini namanya ultradock ya, ultradock sama ya, seperti yang ada di sini juga ya, persis ya. Ini yang sudah support USB 3, jadi kecepatannya lebih tinggi ya. Nah, dengan ini support sama seperti tadi ya, dia support IDE maupun SATA ya, SATA drive. Jadi rata-rata sekarang pakai SATA gitu ya. Mungkin ada juga yang untuk SSD ya, saat ini sudah ada yang SSD. Kebetulan saya masih memesan ya, belum sampai alatnya. Contohnya ya. Nah, bagaimana dengan mobile ya, mobile acquisition. Jadi kalau untuk mobile biasanya ada standarnya ya. Jadi kalau misalnya kita terima handphone ini dalam keadaan nyala gitu, berarti harus kita biarkan tetap nyala ya. Jangan sampai dimatikan. Kenapa? Kalau dimatikan nanti barang bukti tersebut ketika kita nyalakan bisa aja dia terkunci. Kita nggak bisa buka lagi gitu ya. Nah, ketika dia nyala, kita harus pastikan tidak ada sinyal yang masuk ke tempatnya dia ya, ke handphone ini. Caranya bagaimana? Kita gunakan Faraday bag ya, Faraday bag. Nah, ini contohnya Faraday bag. Jadi ketika handphone ini masuk ke sini, sudah tidak mungkin ada sinyal yang masuk ke dia, gitu ya. Nah, selain menggunakan Faraday bag, kita bisa juga nonaktifkan atau aktifkan namanya airplane mode. Tujuannya supaya tidak ada komunikasi sama sekali. Sehingga apa? Data-data itu tidak berubah selama kita sita atau selama kita periksa nantinya. Bahayanya ketika itu aktif, misalnya bisa terhubung ke luar. Nah, pelaku kejahatan, katakanlah yang handphone kita sita tadi, bisa melakukan reset, bisa melakukan format atau factory reset dari online ya, dari remote ya. Nah, ini bahaya ya. Nah, pernah kejadian juga seperti itu ya, nggak sengaja si penyidik itu menyalakan handphonenya untuk memeriksa lagi, ternyata langsung auto format gitu ya, langsung hilang semua barang buktinya, lebih sulit lagi untuk identifikasi. Memang ada bukti-bukti lain yang bisa kita ajukan, ya, tetapi harusnya barang buktinya lebih mudah kita ke forensik gitu ya, ternyata akhirnya hilang gitu ya, itu bahaya. Ya. Nah, itu makanya kita harus sediakan namanya Faraday bag nantinya. Faraday bag ada macam-macam, contohnya seperti yang ada di gambar ini. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk mobile forensic tools? Nah, kebetulan di tempat kita punya ini ya, kita punya forensic for PC, kita punya forensic touch ya, seperti yang ada di sini. Mungkin saya coba tunjukkan ya, saya belum nyalakan, saya coba nyalakan dulu. Kalau non forensik orang yang bohong bisa nggak Pak Jos? Psikologi bukan orang digital forensik ya. Psikologi bisa lihat, oh matanya menuju kemana nih gitu ya. Nah, itu bisa deteksi kebohongan gitu ya. Nah, ini contohnya ya, kebetulan kita punya alatnya ya, Celebrate Touch 2, ini versi yang terbaru ya. Kebetulan kalau di Indonesia udah jarang orang yang punya ini, kecuali Lab4 ya. Karena harganya juga cukup mahal. Ya. Jadi, nah ini tadi alat-alat tadi yang saya kasih tunjuk ya, Cableum ya. Konektornya bisa pakai Firewire, bisa pakai USB, bisa pakai SATA. Ya. Kemudian ini konektor yang ke target ya. Kalau yang satu ini sebentar. Nah, biasanya alat ini yang digunakan oleh teman-teman di Lab4 kepolisian ya, jadi untuk melakukan akuisisi macam-macam lah, mungkin yang teman-teman sering dengar ya di berita-berita ya. Nah, saya coba tunjukkan yang lain yang saya tunjuk. Nah, itu tampilan dari UFED ya, UFED Touch. Itu versi yang terbaru 73 sekian gitu ya. Mungkin saya tunjukkan dulu supaya tahu apa sih alatnya sebenarnya gitu ya. Nah, ini alatnya ya. Jadi itu tadi masih nyala di sana ya. Saya bisa tunjukkan misalnya ini source-nya. Jadi source ini adalah yang terhubung ke handphonenya nantinya ya, mobile ya, perangkat port. Dia menggunakan USB 3 ya. Kemudian ini targetnya
target ini adalah tempat dia menyimpan nanti ke storage eksternal, biasanya berupa external drive lah ya, USB maupun hard disk ya. Kemudian di belakangnya ada beberapa konektor-konektor lain untuk terhubung ke internet segala macam gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada juga ini ya untuk SIM card ya. Jadi di sini untuk mengclone SIM card atau bisa mengcopy SIM cardnya. SIM cardnya ada yang mono, ada yang mini, ada yang paling kecil micro ya, micro SD, micro SIM ya. Nah itu fungsi dari sekilas ya. Kemudian dari fiturnya mungkin saya coba tunjukkan. Nah untuk Celebrate sendiri dia bisa digunakan untuk mobile device, bisa untuk drone, ya. Jadi drone itu bisa kita analisis gitu ya. Beberapa jenis drone, biasanya drone yang bermerek lah, ya mereknya G kalau nggak salah ya. Nah contohnya ini, ya, gambar drone-nya ya. Kita bisa akuisisi, kemudian untuk SIM card tadi bisa, ya SIM card-nya bisa kita clone. Ya ini misalnya contoh untuk mengcloningnya ya. Ini ada kartu SIM card-nya ya, kartu dari UVET gitu ya. Untuk kita clone kalau misalnya ingin kita periksa atau bahkan kita bisa aktifkan segala macam ya. Kemudian mass storage itu ya seperti hard disk segala macam, USB, bahkan juga modem ya, modem juga bisa kita akuisisi. Nah untuk yang paling fitur utama adalah mobile devices ya, mobile devices seperti itu. Jadi di sini dia mensupport hampir semua jenis mobile ya, mobile apapun ada gitu ya. Nah kebetulan memang Celebrate memang yang paling mensupport lebih banyak jenis mobile dibandingkan perangkat mobile forensik yang lain ya. Nah ini misalnya dari sisi vendornya ya, dari Acer, Aeon segala macam ya. Kemudian ada HP, Huawei, Infinix, apapun ada ya. Bahkan yang versi-versi yang terbaru, misalnya iPhone 12 Pro sekalipun itu bisa diakuisisi ya. Apalagi Samsung gitu ya, katakanlah Samsung S berapa, S12, S20 ya, yang terbaru ya, S20 ya. Nah ini di all ya, S20. Nah ini contohnya Samsung S20, nah 20 Plus, 20 LG segala macam itu bisa diakuisisi ya. Kita lihat akuisisinya pakai apa, S20 ya. Kita tinggal klik aja perangkatnya, nanti akan muncul teknik-teknik akuisisinya ya. Ada physical, ada file system, ada advanced logical, bisa chat capture dan seterusnya ya. Ini mungkin tidak terlalu kelihatan, saya coba merengkan. Nah ini ya. Kalau yang lainnya ada yang bisa di bypass, jadi nggak harus, meskipun dia terkunci kita bisa bypass ya. Misalnya Samsung yang lama lah, Samsung S10 ya atau S9 ya. Ini Pak Jos banyak musuhnya ini. Semuanya deteksi. Ya silakan nanti mengusulkan kira-kira handphone apa yang Anda gunakan gitu ya. Pasti bisa disedot oleh alat-alat seperti ini. Itu makanya ya ketika kita sudah punya alat yang canggih gitu ya, apapun nanti bisa kita sedot gitu, bisa kita bypass ya. Contohnya misalnya yang ini tadi ya, S9. Pak Jos itu dijual bebas nggak sih Pak Jos? Sebenarnya ini hanya untuk law enforcement dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan investigasi forensik ya. Jadi enggak ya. Selain harganya juga cukup mahal ya, tetapi dan ini juga terbatas juga cara mengaksesnya gitu ya. Jadi nggak semua. Jadi memang perusahaan memang khusus digital forensik dan punya pengalaman, nanti jadi juga pengalamannya gitu ya, bekerja sama dengan siapa saja, dengan kepolisian atau dan seterusnya, sehingga mereka belum percaya untuk memberikan alat-alat seperti ini. Nah ini contohnya ya. Nah ini misalnya bisa lock bypass. Jadi di sini ada misalnya handphonenya ini ya, kita bisa buka kuncinya, bisa kita pasang kuncinya lagi ya, namanya lock bypass. Bisa kita akuisisi secara fisikal juga dan seterusnya ya. Jadi banyak handphone ya, meskipun tidak semua gitu ya, handphone ini bisa kita enable atau disable kuncinya ya, tanpa tahu kuncinya gitu ya, sehingga kita bisa mengakuisisi lebih sempurna nantinya. Nah ini contohnya ya. Jadi untuk demo-demo berikutnya mungkin nanti di kesempatan lain mungkin ya. Nanti kita dulu Prof. Silakan. Atau bisa kerjasama dengan kita sebenarnya. Oh ya siap. Itu dia.
Kita sekarang punya 15 unit yang ini ya, masih kita pesan ada 15 lagi ya, 5 lagi ya, jadi mungkin akan dapat 20 besok kita ya. Nah, bikin program training bersama lah. Silakan ya. Jadi itu namanya Celebrate Event ya, Event Talks. Fungsinya Event Talks ini adalah tujuannya kita bisa mobile. Jadi kita bisa dimanapun lokasinya kita bisa periksa. Itu yang hanya. Beda dengan Event for PC, harus bawa komputernya ya. Komputernya juga harus komputer gede itu, komputer berat gitu ya. Nah ini mungkin menyulitkan ya ketika kita harus mobile gitu ya. Dengan Talks ini kita dengan mudah gitu ya. Kita bisa bawa kemanapun, kita periksa pada saat di apa namanya di kereta. Saya pernah periksa alat itu di kereta gitu. sampai di tujuan saya sudah selesai gitu ya, tinggal kembalikan alatnya gitu ya. Nah itu saking mobile-nya ya. Kemudian ada alat-alat lagi, software-software lain bisa digunakan untuk mobile forensik. Nah, DevTools ini milik kita, punya kita sendiri. Jadi kita mengembangkan juga software-software forensik khusus. Jadi mungkin baru satu-satunya di Indonesia yang membuat software forensik sendiri gitu ya. DevTools ini nanti kita bisa akuisisi berbagai media sosial, ya, terutama WhatsApp, kemudian ada Facebook Messenger dan seterusnya ya. Tetapi sementara masih khusus untuk Android ya, semua Android kita bisa akuisisi. Kemudian ada Axiom, Belkasov, ini software forensik baru yang bisa digunakan untuk mobile juga. Tetapi fokus mereka bukan untuk mobile, tetapi untuk komputer atau semua media digital sebenarnya ya. Tetapi karena mereka juga menganggap bisa mengakses mobile, setelah kita coba ternyata untuk masih hanya terbatas ya, jenis mobile tertentu saja yang bisa mereka akuisisi. Beda dengan Celebrate tadi ya, kalau Celebrate tadi ya bisa ngakuisisi dari handphone jadul ya, dari Nokia 3310, Nokia yang macam-macam atau Siemens segala macam itu bisa diakuisisi. Nanti ada konektornya sendiri gitu ya, yang disertakan juga gitu ya. Bahkan handphone Cina sekalipun itu bisa diakuisisi. Nah, kalau perangkat baru katakanlah Oxygen, smartphone forensik, Axiom, Belkasov itu handphone yang lama itu sudah tidak disupport sama mereka gitu ya. Nah, itu mungkin kelebihan-kelebihan lainnya. Kemudian untuk menganalisis. Nah, ini tadi tool yang kita gunakan untuk mengakuisisi. Nah, tool yang digunakan menganalisis di Celebrate namanya Celebrate Physical Analyzer ya. Nanti mungkin kalau sempat waktunya kita bisa demonstrasikan. Kemudian ada tools yang open source. Nah, bagi teman-teman mahasiswa mungkin atau calon mahasiswa ya silakan Anda bisa mengekspor tools namanya Autopsy. Tools ini dibangun menggunakan tool namanya SWOT-Kit sebenarnya. Ya, ada kit tool-tool yang digunakan untuk recovery file, scanning file seperti tadi yang digunakan oleh Pak Ono itu dibanding menjadi satu namanya Autopsy. Ya. Autopsy ini sudah berbasis graphical user interface, jadi memudahkan kita. Kelebihannya dia free dan open source. Hanya memang dia butuh resource yang besar, minimal 16 GB memori supaya bisa mengakuisisi sebuah hard disk atau image gitu ya, image hard disk. Kalau untuk memori untuk memproses sebuah flash disk mungkin nggak perlu sebesar itu gitu ya. Demikian juga software yang lainnya. Axiom selain bisa melakukan akuisisi, bisa juga dia melakukan analisis nantinya. Demikian juga dengan Belkasov ya. Nah, ini kalau kita membuat lab tadi ya, kita butuh quality assurance-nya apa saja yang harus disiapkan ya ketika di lab. Bagaimana cara mengajukan pemeriksaan digital forensik, prosedurnya bagaimana, terus alatnya siapa yang meriksa segala macam. Nah, itu harus ada ya. Kemudian bagaimana join dengan lab-lab tertentu. Nanti Anda teman-teman nanti bisa ikut lah ya. Oke, kemudian kita coba diskusikan contoh-contoh kasus nantinya yang pernah kita ungkap. Waktu saya masih cukup nggak? Masih berapa lama lagi mungkin? Untuk materi saya siapkan. Masih 15-an menit lagi. Oke, masih banyak ya. Nah, ini mungkin ya, karena kita tadi judulnya cyber defense gitu ya, jadi mungkin hubungan dengan cyber crime. Jadi apa itu cyber crime? Cyber crime itu adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer. Ya, komputer itu menjadi alat yang digunakan ataupun menjadi targetnya gitu ya, satu sasarannya ya, ini namanya computer crime. Contohnya apa? Illegal content ya, illegal content itu ya pornografi, perjudian segala macam ya. Data forgery, bisa pemalsuan datanya bisa dirubah-rubah gitu ya, gambarnya diganti-ganti misalnya. Nah, datanya tidak valid jadinya ya. Kemudian cyber espionage ya, jadi mata-mata ya. Mata-mata itu sebenarnya legal-legal saja pada dunia intelijen gitu ya. Tapi kalau dunia publik nggak bisa. Kita nggak boleh mata-mata orang lain, menggunakan kamera, menggunakan drone untuk mengikuti orang lain. Ya, itu melanggar aturan gitu ya. Meskipun undang-undang itu tidak ada gitu ya. Tapi ada poin-poin yang mungkin yang bisa dikaitkan nantinya ya.
Kemudian data theft, ya, pencurian data. Nah, ini yang paling banyak, ya, yang terjadi beberapa waktu lalu, ya, data-data pribadi yang ada di katakanlah, ada di BPJS, gitu ya, ada di Tokopedia dan macam-macam, gitu ya. Kemudian ada penyalahgunaan device, misuse of device. Jadi kalau misalnya wireless ini paling gampang disalahgunakan. Salahgunakan itu apa? Bisa untuk meniru wireless lain, menjebak orang lain, atau mematikan wireless lain, gitu ya, atau membuat interference atau sinyalnya jadi penuh segala macam. Ini bisa dijadikan misuse. Atau misalnya nembak, misalnya siapa dulu ya yang pakai frekuensi 2,4 ya di wireless kita bisa mengganggu frekuensi 2,5 ketika kita menggunakan super channelnya, gitu ya. Ya katakanlah Indovision, gitu ya. Nah, itu bisa juga terganggu dengan antena tertentu, kita arahkan dengan power yang cukup besar, gitu ya, bisa mengganggu mereka. Ini penyalahgunaan perangkat, gitu ya. Kemudian ada unethical hacking, nanti ada contohnya. Cyber squatting, cyber terorisme, dan fraud. Tadi sudah saya jelaskan, saya rasa. Ini contoh yang pernah kita tangani mungkin sudah 10 tahun yang lalu, ya. Jadi ini kasus-kasus lama mungkin, tapi saya masih sangat ingat, ya, karena saya sendiri yang melakukan pemeriksaan, ya. Pencurian bandwidth, ya. Jadi ini di Jakarta tahun 2012, ya. Jadi sudah hampir 9 tahun yang lalu, gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan menginvestigasi ini? Karena mereka di Jakarta provider dia punya bandwidth 1 giga pada saat itu, tahun 2012 1 giga itu udah besar, gitu ya. Kemudian mereka berhasil jual 100 mega, gitu ya, pada saat itu. Terus yang keluar bandwidthnya itu kepakai 110 mega, itu bandwidth yang khusus dijual, ya. Nah, jadi pimpinan mereka bingung, ini mana uangnya nih yang 10 mega, gitu ya. Ternyata setelah kita selidiki, ternyata ada administrator yang mencoba kong kali kong dengan salah satu kliennya, gitu ya, salah satu user mereka memberikan bandwidth yang cukup besar, ya, tambahan di sana, tapi bayarnya di belakang layar, gitu ya, nggak melalui keuangan yang sah, gitu ya, dan seterusnya. Ini pernah kita ungkap. Jadi kita menggunakan apa? Network forensik. Kita bisa analisis bandwidth yang digunakan, traffic yang keluar, kemudian bandwidth manajemennya, konfigurasinya, peralatannya kita periksa semua, gitu ya. Sehingga kita bisa tahu, siapa yang berhak merubah ini konfigurasi segala macam, gitu ya. Sehingga kita tahu pelakunya. Pernah juga kita menyelidiki sebuah kasus di salah satu kementerian pertanian, ya, direktorat di Kementerian Pertanian. Mereka mengeluhkan, ya, jadi mereka sebenarnya butuh audit pada saat itu, ya, tapi kita lakukan investigasi. Kenapa bandwidth kita baru naik di 100 mega, jadi naik dari 50 mega jadi 150 mega, gitu ya, tetapi nggak ada perubahan, gitu ya. Kenapa nggak ada perbedaan yang dirasakan setiap user, gitu ya. Nah, akhirnya kita melakukan investigasi, melakukan analisis traffic di sana, gitu ya. Kita lihat ada traffic yang cukup signifikan dari sebuah server di daerah DMZ-nya, di jaringan DMZ-nya, di military zone, di server-servernya, di salah satu servernya itu ternyata ada yang menghabiskan bandwidth itu seberapapun dikasih pasti harus habis, ya. Selama ini mereka menginvestigasi dari kliennya saja, ya, traffic kliennya baik-baik saja, kok bandwidthnya habis, gitu ya. Ternyata di daerah DMZ-nya, jaringan server-servernya, gitu ya. Setelah kita lihat, ternyata trafficnya semua malware, ya. Jadi dia melakukan serangan-serangan keluar, gitu ya. Setelah kita tanyakan kemudian, ini server apa? Ini server ini yang mengakibatkan bandwidthnya terkuras habis, gitu ya. Itu server lama, 2 tahun yang lalu sudah selesai proyeknya, udah dipelihara, gitu ya. Nah, ini tipikal pemerintah, gitu ya. Jadi banyak proyek-proyek itu biasanya, ya, awal-awal aja mereka semangat, setelah itu udah ditinggal karena nggak ada uangnya lagi mungkin, gitu ya. Nah, itu mungkin terjadi, ya, sehingga apa? Ya, mereka selalu habis di mana. Nah, saran kita langsung kita take down aja, kita cabut aja kabelnya, gitu ya, langsung aman, gitu ya, pada saat itu. Setelah kita periksa ternyata memang malware itu sudah dipelihara sejak beberapa tahun yang lalu, gitu ya, dipelihara oleh pihak-pihak asing dan digunakan untuk melakukan serangan-serangan, ya, ke ke pihak lain juga, ada yang ke dalam negeri, ada yang ke luar negeri juga. Oke, kemudian kasus unethical hacking ini pernah terjadi, mungkin masih ingat kasusnya KPAI, gitu ya, atau game online, ya, dulu, ya. Nah, kebetulan kita juga ikut terlibat dalam mengungkap itu. Kemudian ada kasus Persija juga, ya. Kemudian ada kasus keberatan. Ternyata pelakunya sama, ya. Pelakunya sama semua, itu orangnya sama semua, ya. Kita tahu bagaimana cara kerja mereka. Jadi ketika mereka diverse ini, itu bukan diverse situs aslinya, ya. Ini menggunakan teknik social engineering. Mereka memanipulasi registrar untuk mengubah DNS segala macam, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Kita dapatkan dari emailnya, ya. Jadi ini email yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penipuan atau melakukan spoofing, ya. Ini email spoofing, ya, untuk melakukan social engineering terhadap registrar, ya. Jadi dia berpura-pura sebagai Hendra Pratama, Humas Polres Jogja, gitu ya. Dia mengirimkan email seperti ini. Sebelumnya dia melalui chat dulu, ya, dengan chat dia
oh, saya Hendra pertama saya mau ganti DNS saya mau memanfaatkan proxy-nya Cloudflare gitu ya. Kemudian si apa namanya pegawai dari registrar ini sudah menyatakan kalau Anda ingin merubah itu Anda harus menggunakan akun Anda. Anda bisa melalui email atau menggunakan control panel yang ada gitu ya. Akhirnya dia menggunakan email yang terdaftar benar Humas Polresta Jogja Gmail gitu ya. Tetapi dia menggunakan PHP script, menggunakan PHP mail yang open relay gitu ya, menggunakan IP salah satu provider yang menyediakan PHP script untuk mailing gitu ya. Jadi ketahuannya di situ. Ya. Nah, ketika ini masuk ke dalam inbox-nya si support registrar ini, dia mengeksekusi dan otomatis domain ini diambil alih oleh si pelaku. Gitu ya. Dari situlah dia baru mengubah, memapping domain ini ke alamat yang sudah seolah-olah di-hack dia. Nah, kita telusuri lagi gitu ya. Oh, di-mapping ke sebuah server yang sudah dibobolnya sebelumnya ternyata ya. Kita berkoordinasi dengan provider, kita mengakuisisi server lognya, ada akses log, cPanel log, history Apache Conf dan seterusnya ya. Jadi ini kita bisa lihat log-log yang kita dapatkan, kita langsung akuisisi pada saat itu nggak lama ya, kita cuma setengah jam sampai 1 jam aja kita melakukan ini ya. Kita langsung menemukan ya pelakunya dari mana dan kita bisa monitoring dia masih aktif ternyata gitu ya. Kita dapatlah pelaku-pelaku hacking tersebut menggunakan IP-IP ini, dia mengubah ya, jadi dia membuat vHost, virtual host di cPanel ya, Polres Jogja itu dari subdomain Polres Jogja Stilok Sumawe ACD. Jadi ini situs kampus yang dibobolnya dulu gitu ya. Kemudian dia membuatkan vHost di sana gitu ya. Kemudian di sana dibuatkan seolah-olah di-hack tadi gitu ya, has been hack. Begitu juga situs Persija. Persija juga sama, Persija juga dari ada di sini servernya Persija.id ini ya, public atm Persija.id itu dari subdomainnya Nganu ya. Nganu Stilok Sumawe ACD. Jadi dia buatkan vHost ya, virtual host atau subdomain palsu di sana dan dibuatkan aliasnya Persija.id. Ini aliasnya, domain aliasnya ya, domain Persija.id ya. Kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa polresjogja.com, Persija.id itu korban social engineering, pemindahan name server ya. Dan kita bisa investigasi, kita bisa telusuri ternyata bagaimana cara dia masuk, apakah admin si kampus itu tadi yang melakukannya, ternyata tidak. Ya, kita bisa tahu bahwa pelaku juga mengeksploitasi dulu server atau cPanel yang menjadi targetnya tadi, Stilok Sumawe. Kita bisa menemukan busnya juga, ternyata dia exploit menggunakan local file inclusion dan SQL injection. Karena kita pelajari dari lognya, ternyata dia di SQL injection. Ternyata dia di local file inclusion dulu, dia bahkan user password database-nya. Ternyata user password database-nya sama dengan user password cPanel-nya. Nah, ini yang disalahgunakan oleh si pelaku. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi proses investigasi di dunia cyber sebenarnya kita bisa kuasai ketika kita sudah paham benar cara kerja web server, cara kerja database, cara kerja hosting, cara kerja DNS, cara kerja mail dan seterusnya. Kalau itu tidak ada nggak dikuasai, otomatis Anda nggak mungkin menjadi ahli digital forensik dan cyber nantinya ya. Itu makanya butuh fundamental yang kuat. Butuh materi-materi di kampus, katakanlah di kampus Pak Ono nanti Anda bisa dapatkan materi-materi ini. Oke, kemudian beberapa kasus lain yang pernah kita ungkap itu berhubungan dengan mail, ya. Jadi penipuan menggunakan mail. Kurang lebih hampir sama sebenarnya. Penipuan mail ini menggunakan mail teknik spoofing. Meskipun mungkin salah satu email yang terlibat sudah bocor dulu, gitu ya. Nah, sepengetahuan kita bocornya dari mana? Karena memang salah satu pengguna ini menggunakan Yahoo. Dan dulu ini tidak dia lupa, dia tidak melakukan perubahan password secara berkala, gitu ya, sehingga mailnya dia diambil alih orang lain, kemudian orang lain mencoba melakukan social engineering menggunakan mail spoofing. Ya contohnya ini. Jadi ini partnernya dia di Cina gitu ya, mengirimkan email ke dia gitu ya, menggunakan mail spoofing ya ke klien kita ini ya. Namanya Lili Zhang Lili Forever. Nah di sini reply-nya ke Zhang Lili Forever. Jadi bedanya cuma 1 huruf. Nah penipuan seperti ini sampai sekarang masih banyak terjadi. Ya, ini adalah sindikat. Ya. Kesulitannya adalah karena ini sindikat internasional, gitu ya. Rekeningnya melibatkan rekening bank internasional, sehingga ketika kita menemukan katakanlah bank ini pasti pelakunya, ketika kita telusuri di sana udah ditutup rekeningnya segala macam, gitu ya. Bahkan sudah ditarik semua dana. Jadi sangat tidak bisa dengan mudah, gitu ya, untuk melakukan investigasi atau untuk menangkap pelakunya. Tapi kita bisa menjelaskan, ya, bahwa pelakunya orang lain dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat, oh email ini dikirimkan menggunakan teknik spoofing juga ternyata. Kita bisa lihat di sini dari SPF-nya aja sudah nggak sesuai. Kemudian kita bisa dapatkan di sini dia mengirimkan email mirip seperti yang tadi ya,
socengnya ke DNS Polres tadi, dia menggunakan server SiteGround 245 di sini ya, menggunakan mail open relay ya, menggunakan mail server yang bisa di-spoof, diganti-ganti header-nya ya. Nah ini tadi Zhang Live Forever, ini reply to-nya Zhang Live Forever. Jadi bedanya di sini ya. Nah, informasinya. Nah, kemudian mereka melakukan social engineering, ketika reply-nya sudah salah, otomatis dia akan membalas hal yang keliru juga, sehingga sampai terjadilah deal. Kemudian ketika dia melakukan transfer, katakanlah klien kita melakukan transfer, dia meminta mengganti nomor rekeningnya. Oh, rekening kita ini sedang bermasalah, tolong transfernya ke sini, gitu ya. Ketika ditransfer, barangnya nggak masuk. Kenapa? Karena yang transfer ke rekening para pelaku, gitu ya. Nah, ini mungkin yang menjadi pelajaran. Nah, ada beberapa kali kasus seperti itu juga yang pernah kita selidiki, ya. Nah, ini juga di Jogja. Dan yang terakhir mungkin yang baru terungkap 2 minggu yang lalu ya, Polda Jogja juga yang mengungkap. Kemudian kasus yang menarik mungkin untuk anak muda gitu ya, prostitusi sama pornografi online. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi ini dulu pernah kita ungkap ada 3 kasus sekaligus gitu ya. Di grup esek-esek namanya Bidadari Jogja Solo Semarang ya. Jadi grup di Facebook, grup private ya, ada ratusan ribu orang yang join di sini ya. Ada yang menjajakan mereka sendiri, ada yang menjajakan orang lain dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan digital forensik kita bisa mengungkapnya ternyata ya. Pelaku yang pertama, pelaku yang kedua, teman-teman kepolisian bisa jebak karena dia hanya kroco gitu ya, karena dia hanya jualan aja. Nah, pelaku yang terakhir ini adalah pembuat grupnya, jadi dia administratornya gitu ya. Jadi gembongnya lah dia gitu ya. Dan dia juga pernah menjajakan. Nah, ketika ditahan oleh kepolisian dari identitas alamat dari kontaknya di sana, akunnya segala macam gitu ya. Polisi bisa menemukan dia, tetapi dia nggak ngaku. Dia beralasan, oh ini akun saya sudah diambil alih orang lain. Oh ini akun saya yang lama, ini akun saya. Pokoknya banyaklah alasan-alasan dia, sehingga polisi agak kesulitan membuktikannya. Ya. Nah, setelah berulang kali P19 gitu ya, kejaksaan, kemudian baru mereka menghubungi saya. Ya, menghubungi saya. Bagaimana membuktikannya Pak? Ya, silakan. Apa yang sudah disita? Saya tanyakan. Oh yang disita itu tabletnya. Ya udah sini saya periksa. Ketika kita periksa, ketemulah ya akun-akun yang memang yang disebutkan dia bahwa itu bukan punya dia, itu sudah diambil alih segala macam. Nah, itu kita bisa buktikan. Ya. Jadi semua yang pernah dia daftarkan, akun-akun email, akun-akun Facebook segala macam, dan pernah posting di sana, itu kita bisa buktikan bahwa itu miliknya dia dan dibuat menggunakan tablet tersebut. Ya. Jadi di sini bisa kelihatan dengan mendapatkan kata kunci tertentu, kita bisa tahu oh dia yang mendaftarkan Salam DJ, bahkan passwordnya juga masih ada di sana. Gitu ya. Ini dari case-nya ya, dari case-nya kita bisa dapatkan informasi itu. Meskipun ini nggak pernah disimpan sebenarnya ya, tetapi kita bisa menemukan. Nah, kemudian ada Noda Putih, ada Bayu, Anggara, dan nah ini bisa kita hubungkan. Yang Bayu ini diakui dia, itu miliknya dia, karena memang nggak pernah posting jualan gitu ya. Tapi yang lain itu nggak diakui, tetapi kita bisa pastikan bahwa itu juga dibuat dia menggunakan perangkat yang sama, sehingga sangat terbukti. Apalagi passwordnya juga tidak bisa temukan gitu ya, passwordnya identik semua gitu ya. Semuanya passwordnya sama, ya. Bidadari Jogja, Marga Anggara, segala macam, ya. Nah, selain kasus-kasus ITE tadi, ada juga kasus pembunuhan, ada juga kasus kasus korupsi, ya, atau penipuan, macam-macam lah kasus yang bisa kita ungkap. Nah, ini pengalaman kita mengungkap kasus pembunuhan, ya. Nah, ini agak panjang ceritanya ya, tetapi bukti satu-satunya yang memberatkan dia adalah komunikasinya dia menggunakan handphonenya. Jadi dia si pelaku itu sudah mencoba berpura-pura sebagai orang lain. Jadi dia menggunakan handphone yang sama, yang ada 2 singkatnya gitu ya. Handphone yang sama ini ganti-ganti nomor gitu ya. Dia ganti nomor, dia berpura-pura sebagai orang yang diminta oleh seseorang lain untuk membunuh keluarga ini, gitu ya. Berulang kali seperti itu, ganti-ganti nomor segala macam. Ya. Kemudian ketika sudah dieksekusi, dibunuh beneran gitu ya si anak ini, kemudian dia menjual handphonenya dan sudah berpindah ke 2 orang lain, berpindah 2 kali ya ke tangan orang lain, dijual, diminta ke anaknya untuk menjualkan, kemudian yang sudah membeli ini dia menjualnya lagi gitu ya ke orang lain ya. Nah, tetapi dengan teknik-teknik tertentu, teman-teman dari kepolisian bisa menemukan handphonenya ya, kemudian menyerahkan ke saya untuk di forensik. Dan match semua gitu ya, sesuai. Wah, ini emailnya sesuai, cocok semua, lokasinya juga cocok. Ternyata nomor yang satunya diakui milik dia, tapi nomor yang lainnya itu tidak diakui itu, tapi dari handphone yang sama ya. Itu nggak mungkin ya kan, karena menggunakan email yang berdekatan juga, dan itu kita tahu dari perangkat yang sama ya.
Nah, setelah kita analisis menggunakan bermacam teknik gitu ya, dengan dari forensik mobilenya, forensik dari CDR segala macam, baru kita buktikan bahwa ternyata pelakunya adalah hal yang sama. Jadi ini nomor yang digunakan oleh si pelaku untuk menteror, ya, teror. Ya, ini yang digunakan pelaku untuk menteror. Ini yang digunakan yang diakui dia miliknya dia. Ya, nomornya dia, ya. Jadi terhubung ke nomor ini diakui dia miliknya dia, karena berhubungan dengan saudara-saudara korban, gitu ya, dan seterusnya. Dan kita temukan juga bungkus handphonenya, gitu ya, sehingga itu valid sekali. Ya. Bukti satu-satunya hanya itu. Bukti yang lainnya biasanya hanya berupa bercak darah segala macam, itu pun sudah dibersihkan semua, sudah dibakar sama istri dari pelaku, ya, dan seterusnya. Ada banyak lah cerita-ceritanya. Tapi intinya dengan digital forensik, akhirnya dia terbukti di pengadilan dan dihukum pada saat itu seumur hidup, ya. Meskipun dia naik banding ternyata, ya, saya nggak tahu lagi, saya ikuti lagi gitu ya. Kemudian kita juga pernah mengungkap kasus hoax yang terkenal, mungkin kasus hoaxnya Sultan, ya. Jadi kebetulan pelakunya ini dari sebuah kampung atau dusun, ya, di Palembang, ya. Jadi di sana ada pemuda-pemuda yang ternyata ya berhoax ria, jadi mereka bekerja menggunakan hoax, gitu ya. Ini tren pada saat pilkada Jakarta yang lalu, ya. Pilkada DKI yang lalu, ya, tahun 2000 berapa? 2016 ya, 2016 ya. 2017 ini baru hukumannya, ya. Jadi pelaku ini membuatkan berita seperti ini, gitu ya, memberita seolah-olah Sultan mengatakan kira-kira seperti ini, gitu ya. Akhirnya Sultan marah, gitu ya, kemudian melapor ke kepolisian, ya, kemudian teman-teman kepolisian karena sudah kenal dengan saya menghubungi saya, ya, pada saat saya masih memberikan pelatihan dulu di salah satu bank di Bali, gitu ya. Malamnya saya kerjakan, saya coba cari, gitu ya, lokasinya di mana segala macam, ketahuan lah, ketemulah, ya. Nah, kita bisa lihat dari motifnya sebenarnya. Motifnya ini apa? Iklan, ya, motifnya uang, ya. Jadi motifnya ekonomi, ya, kita lihat iklannya, dan dari iklan ini juga kita bisa menemukan pelakunya. Iklannya menggunakan AdSense, ada AdSense ID-nya terhubung ke beberapa domain, ya. Kalau domain ini memang sudah anonim, ya. Domain namanya metronus.tk pada saat itu. .tk itu kan domain anonim, siapapun bisa daftar menggunakan identitas palsu dan seterusnya, ya. Tetapi domain-domain yang lain itu ternyata ada yang asli, sehingga dari situ kita bisa menemukan pelakunya, dan kita meminta alatnya, perangkatnya, kemudian kita buktikan bahwa dialah yang melakukan posting, kapan melakukan posting, dia mendapatkan informasi berita itu dari mana, terus kapan berubahnya, kita bisa dapatkan, ya. Saya menggunakan bukan alat forensik yang canggih, saya menggunakan software yang sederhana, ya. Kemudian dia menggunakan dua browser, ya, dia menggunakan Firefox dan menggunakan Chrome pada saat itu, ya. Nah, data di Chrome ini lebih lengkap, dan dia menggunakan aktivitasnya menggunakan Chrome lebih banyak, sehingga saya menggunakan namanya Chromensik, ya, aplikasi open source, ya, di bidang forensik mobile. Jadi ketahuan dia kapan dia mengedit, kapan dia memposting dari histori browsernya dia, ya. Misalnya seperti ini, kapan post ID-nya ini match dengan posting data yang ada di metronus.tk. Kemudian metronus.tk hanya domainnya, sedangkan dia hostingnya di blogger.com, ya, makanya ini situs blogger.com, ya. Kemudian kita tahu juga gambar Sultan itu dia ambil dari mana? Dia pernah mencari kata Sultan, Sri Sultan, gitu, ya. Ketemulah, gambar Sultan, ya. Ketemu gambar Sultan, kemudian di upload dia, digunakan dia. Kemudian dia juga melakukan mengedit beberapa kali. Nah, ada di laporan forensiknya yang lebih detail sebenarnya, ya. Nah, ini contoh kasus-kasus yang pernah kita ungkap. Nah, tantangan-tantangan di cyber forensik itu pertama adalah SDM, ya. SDM di kepolisian, kejaksaan, advokat, di pengadilan, belum tentu mereka paham dengan dunia cyber, gitu, ya. Makanya banyak sekali kebutuhan tenaga ahli di bidang cyber, khususnya di sektor ini, ya, untuk melakukan mulai dari penyidikan sampai nanti persidangan, ya. Nah, itu makanya ini potensi, ya, masih banyak, ya, belum sih yang boleh dikatakan, gitu, ya, karena tidak banyak orang yang berani, ya, terjun langsung ke pengadilan, ya. Banyak teman-teman saya minta, kamu aja dulu yang maju, gitu, ya. Saya belum berani, Pak, gitu, ya. Kebanyakan padahal mereka sudah S2 di bidang forensik, katakanlah sudah berpengalaman segala macam, belum tentu mereka. Kenapa? Karena di sidang nanti tekanannya sangat tinggi. Terkadang ketika saya sidang, gitu, ya, yang melawan saya itu penasihat terdakwa itu bisa sampai 6-7 orang, gitu, ya, apalagi orang pentingnya, gitu, ya. Wah, pertanyaannya banyak, gitu, ya. Ketika Anda nggak mampu menjelaskan, Anda bisa jadi direndahkan istilahnya, ya. Informasi Anda, laporan forensik Anda bisa dibantah nanti di sana. Ya, betul. Makanya Anda harus benar-benar siap nanti. Luar dalam, gitu, ya, luar dalam pengalaman, belum lagi keilmuan Anda yang fundamental itu harus Anda benar-benar siapkan dulu.
Jangan coba-coba berani langsung sidang, apalagi pertama kali belum punya modal, gitu ya. Nah itu memang tidak direkomendasikan karena tekanannya sangat tinggi di sana. Anda bisa diputar-putar nanti kalimat Anda sehingga membuat Anda informasi yang Anda berikan itu menjadi keliru. Nah, kemudian tantangan berikutnya kerjasama dengan koordinasi antar lintas negara dengan Interpol segala macam perusahaan. Kita sering membantu kepolisian atas nama Kapolda, atas nama macam-macam itu mengirimkan komunikasi ke pihak-pihak luar ya supaya mereka memberikan data-data terkait dengan pelaku-pelaku kejahatan. Kemudian perkembangan teknologi yang membuat menarik atau tertantang gitu ya di dunia polisi adalah cloud computing. Jadi sekarang apa-apa disimpan di cloud ya kan. Makanya nanti sekarang lagi banyak tren namanya cloud forensik ya, cloud forensik. Meskipun standarnya belum ada, tetapi masih dalam berupa draft-draft gitu ya. Kita coba mencari jalan tengah lah, bagaimana melakukan cloud forensik yang benar, prosedurnya dan seterusnya. Yang kita harapkan sebenarnya AFDI, tetapi AFDI ternyata belum sampai ke sana kali-kalinya, baru menyiapkan SDM saja gitu ya, belum sampai ke prosedur-prosedur yang tepat untuk di Indonesia. Jadi kita menggunakan best practice yang ada di luar ya. Nah, butuh framework digital forensik baru, berbeda dengan forensik konvensional saat ini ya. Kemudian perkembangan berikutnya IoT sudah ada di mana-mana ya, entah itu CCTV, entah itu handphone, entah macam-macam lah, entah itu kulkas, apapun gitu ya, lampu segala macam. Ini juga nanti butuh ya forensik ke depan ya. Kemudian tantangan berikutnya storage semakin besar ya. Bagaimana kita ngakuisisi 1 tera, 2 tera, 4 tera. Saya pernah 4 tera ya, 4 tera ya 2 hari 2 malam gitu. Hanya planning aja gitu ya. 1 tera mungkin sehari semalam gitu ya. Nah, itu butuh tantangan-tantangan sendiri. Kita harus bisa punya ya nanti infrastruktur yang memadai nanti. Kita otomatis butuh storage yang besar juga ya. Aplikasi berubah dan berkembang secara dinamis sangat cepat. Seperti Peduli ini, itu setiap versi berbeda juga kelemahannya ternyata ya setelah kita selidiki ya. Nah, begitu juga aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi mau nggak mau ya harus mengikuti perkembangan teknologi ya supaya kita bisa tetap eksis nanti di dunia cyber security maupun digital forensik.